Halo, saya seorang wanita berusia 20-an yang tinggal di Jakarta, dan kini saya telah menjadi wanita yang bebas. Saya menyuarakan bahwa saya lebih baik diceraikan daripada menuruti tuntutan ibu mertua saya yang keterlaluan, dan akhirnya saya berpisah untuk selamanya dari keluarga itu. Bagaimana bisa saya menyuarakan perceraian dengan mulut saya sendiri? Tidak pernah saya bayangkan akan ada dalam hidup saya. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh ibu mertua saya? Mari saya mulai kisahnya. Saya bekerja sebagai desainer lepas yang sebagian besar bekerja dari rumah. Mantan suami saya adalah seorang karyawan swasta biasa, yang menjabat sebagai kepala seksi di sebuah perusahaan menengah. Pernikahan kami baru saja memasuki tahun kepar. Sejak masa pacaran, hubungan kami berjalan mulus hingga akhirnya menikah. Dan keluarga mertua pun pada awalnya memperlakukan saya dengan sangat baik. Namun, setelah adik ipar perempuan, istri dari adik suami, yang menikah belakangan melahirkan 2 anak yang usianya berurutan, suasana di rumah itu perlahan mulai berubah. Ketika saya mendengar kabar bahwa adik ipar hamil anak kedua tak lama, setelah melahirkan anak pertama, saya memberikan selamat darurat dengan tulus. Namun saat itu, saya sendiri belum juga memberikan kabar kehamilan dan sejak saat itulah saya merasa tatapan mata ibu mertua terhadap saya mulai berubah. Setiap kali ada hari raya atau acara keluarga, dan kami pergi ke rumah mertua, adik ipar selalu berada di dalam kamar hanya untuk mengurus anaknya dengan alasan anak-anaknya masih kecil. Sementara urusan dapur secara alami menjadi tanggung jawab saya seorang diri. Pada awalnya, adik ipar mungkin merasa bersalah sehingga ia sering mengajak saya berbicara. "Mbak, seharusnya aku juga membantu. Maaf ya, tidak apa-apa. Anakmu kan masih kecil. Bagaimana bisa bantu? Kamu fokus saja menjaga kesehatanmu." Tapi melihat Mbak melakukan semuanya sendirian, hatiku jadi tidak tenang. Sungguh tidak apa-apa. Gerakan tanganku kan lumayan cepat untuk hal-hal seperti ini. Kamu bermain saja dengan anak-anak. Saat itu, saya bisa merasakan bahwa adik ipar benar-benar merasa bersalah. Jadi saya pun tidak merasa terlalu tersinggung. Bahkan saat menggoreng adonan kue di hari raya, adik ipar sempat menidurkan anaknya lalu keluar sebentar untuk duduk di samping saya dan membantu. Ketika ia berkata, "Mbah, biarkan aku bantu yang ini," sambil meremas bumbu sayuran. Saya sering tertawa dan membatin betapa terampilnya tangan adik ipar saya itu. Namun seiring berjalannya waktu, rasa bersalah itu perlahan memudar, hingga akhirnya ia mulai menganggap bantuan saya sebagai sesuatu yang sudah sepantasnya. Mulai dari titik tertentu, sudah menjadi hal biasa bagi adik ipar untuk tidak pernah lagi mendekati area dapur, dan hanya menonton televisi di ruang tamu bersama keponakan-keponakan saya. Ibu mertua pun sama saja. Gaya bicaranya yang pada awalnya meminta pemahaman, karena adik ipar kerepotan mengurus 2 anak, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang menganggap wajar jika semua pekerjaan rumah ditimpakan kepada saya. "Neng, karena adik iparmu harus menjaga anak-anak, kamu saja yang menyiapkan meja makannya. Urusan beres-beres juga kamu yang kerjakan. Tubuh adikmu kan belum pulih benar dan wajahnya terlihat sangat lelah karena mengurus anak. Kamu kan menantu pertama, jadi wajar kalau membantu sejauh itu." Kata menantu pertama itu rasanya tak ubahnya seperti cap stempel seorang budak. Sebagai desainer lepas yang memegang mouse seharian di depan monitor, saya telah didiagnosis menderita sindrom terowongan karpal, CTS, dan gejala awal hernia nukleus pulposus, HNP pada pinggang. Bahkan di rumah pun saya menyelesaikan tenggat pekerjaan sambil menempelkan koyo di tubuh. Namun setiap kali datang ke rumah mertua, mereka tidak memedulikan kondisi fisik saya dan secara alami mendorong saya ke dapur. Dari ruang tamu, terdengar suara adik ipar laki-laki, suami saya, dan ibu mertua yang tertawa terbahak-bahak sambil menikmati buah bersama anak-anak. Sementara saya harus berdiri sendirian mengelap bak cuci piring dengan tubuh yang berbau jelatah. Rasa hina bahwa saya masuk ke rumah ini sebagai pembantu sering kali melanda. Namun jika saya menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikit saja, ibu mertua selalu memberi tatapan sinis sambil berkata bahwa anak muda zaman sekarang sungguh tidak ada gunanya. Meski begitu, saya terus menahannya, karena berpikir bahwa kami adalah keluarga dan saya adalah menantu tertua. Namun hal itu pun ada batasnya, hingga akhirnya saya pernah secara halus mengungkapkan rasa kecewa saya kepada suami. Setiap kali itu terjadi, suami saya selalu menjawab seperti ini, "Sayang, karena kamu menantu pertama, bersabarlah sedikit lagi ya." Aku tahu kok kamu bersusah payah.
Aku selalu merasa bersalah dan berterima kasih padamu. Sabar juga ada batasnya. Setiap kali selalu aku sendiri yang mengerjakan semuanya. Aku juga sangat lelah. Jangan hanya bicara maaf dan terima kasih, berikan solusi dong. Bisakah kamu bicara pada ibu? Ah, iya baiklah. Aku pasti akan mencari waktu yang tepat untuk membicarakannya. Aku akan bilang, kalau istriku menikah bukan untuk jadi pembantu. Jadi jangan terus-terusan menyuruhnya bekerja. Tidak, daripada begitu, aku saja yang akan membantumu. Aku akan membantu semua pekerjaanmu agar kamu tidak menderita sendirian, jadi semangatlah sedikit lagi ya. Meskipun ia berbicara seperti itu, kenyataannya ia tidak pernah sekalipun menegur adik iparnya. Mungkin ia berpikir betapa melelahkannya situasi itu hingga tega berbuat selicik itu. Perkataan suami yang berulang kali mengucapkan aku akan membantu. Dan maafkan aku hanya berhenti sebagai ucapan belaka. Karena ketika hari raya berikutnya tiba, situasi yang sama persis terulang kembali. Namun saat itu, satu kalimat ucapan dari suami tersebut sudah menjadi penghibur yang besar bagi saya. Sebab meskipun tubuh saya lelah, setidaknya saya merasa bahwa suami berada di pihak saya. Meskipun ia tidak memberikan bantuan secara nyata, fakta bahwa ia berbicara seperti itu saja sudah memberikan rasa tenang di satu sudut hati saya. Oleh karena itu, saya ingin percaya bahwa itu adalah bentuk perhatian suami dengan caranya sendiri, sehingga saya membiarkannya berlalu begitu saja meskipun hanya sebatas kata-kata. Lalu pada suatu hari, perubahan menghampiri tubuh saya. Beberapa hari terakhir tubuh saya terasa sangat berat, dan perut saya mual secara aneh, sehingga saya mencoba melakukan tes kehamilan dengan tes PEG. Ternyata, muncul 2 garis samar di sana. Hati saya rasanya seperti terhenyak jatuh, karena situasinya harus sangat berhati-hati. Untuk sementara waktu saya hanya memberitahukan hal itu kepada suami. Sayang lihat ini, belum pasti sih, tapi sepertinya ada 2 garis. Wah, benarkah? Luar biasa. Tapi bukankah warnanya terlalu samar? Iya, makanya aku belum memberitahu siapapun. Sepertinya kita harus pergi ke rumah sakit untuk memastikannya. Baiklah, untuk saat ini jaga dirimu baik-baik. Jangan terlalu lelah. Begitulah, kami melewati beberapa hari dengan berhati-hati menjaga rahasia yang hanya diketahui oleh saya dan suami. Namun keesokan harinya, panggilan darurat datang dari rumah mertua. Nada suara ibu mertua begitu mendesak hingga saya berpikir telah terjadi hal yang sangat besar. Neng, kamu harus cepat datang ke sini. Ada hal mendesak. Ibu, ada apa saat ini tubuh saya kurang? Datang saja dulu lalu bicara. Cepat ke sini. Telepon langsung diputuskan begitu saja. Ibu mertua menyuruh saya datang sendirian. Namun karena merasa kondisi tubuh saya aneh, saya membangunkan suami yang sedang tidur. Dan kami berburu-buru pergi ke rumah mertua bersama. Setibanya di sana, di ruang tamu tampak adik ipar perempuan bersama kedua anaknya sedang duduk dan suasananya terasa sangat aneh. Setelah diusut, ternyata adik ipar berniat pergi berlibur bersama teman-temannya selama beberapa hari. Dia bilang mau pergi berlibur 3 hari 2 malam bersama teman-temannya. Sebentar lagi berangkat, tapi tidak ada orang yang bisa menjaga anak-anak. Kenapa tidak ada? Kan ada adik. Kemana adik ipar laki-laki? Mereka pergi liburan pasangan, astaga. Bagaimana bisa seorang laki-laki mengurus 2 anak sendirian? Lagi pula di usiaku sekarang tidak mungkin aku mengurus 2 anak kecil sendirian. Makanya ibu memanggilmu. Kebetulan ini akhir pekan, jadi mari kita jaga anak-anak bersama di rumah ini. Sungguh sebuah pernyataan yang membuat saya tercengang. Ayah dari anak-anak itu masih dan segar bugar, namun kenapa ia disingkirkan dan beban itu justru dilimpahkan kepada saya? Saya sama sekali tidak bisa memahaminya. Belakangan saya mengetahui bahwa adik ipar laki-laki telah mengeluh terlebih dahulu kepada ibu mertua bahwa ia tidak sanggup mengasuh 2 anak sendirian, dan karena ibu mertua tidak ingin putranya menderita, ia memanggil saya sebagai gantinya. Perhitungan yang begitu jelas, sama sekali tidak memedulikan kondisi fisik menantu, dan hanya memikirkan kenyamanan putranya, membuat perut saya terasa mual karena geram. Namun, melihat adik ipar yang langsung hamil, melahirkan, dan mengasuh anak sendirian tanpa jeda sejak menikah. Sampai sebatas tertentu saya bisa memahami betapa desperatenya, ia ingin pergi berlibur kali ini. Mungkin jika ini terjadi di masa lalu, saya akan ngomel-ngomel, tetapi pada akhirnya tetap akan membantu mengurusnya. Namun kali ini berbeda. Sebab saya berada dalam situasi di mana saya harus menjaga kondisi tubuh saya sendiri. Dengan hati-hati namun tegas, saya menyampaikan penolakan saya. Ibu, saya juga ingin membantu, tapi hari ini kondisi tubuh saya sedang tidak enak.
Kondisi tubuhmu kenapa? Sakit di mana? Hanya saja kondisi saya sedang tidak fit, jadi saya harus berhati-hati. Wajahmu kelihatan segar bugar begitu. Kenapa malah meributkan soal kondisi tubuh? Jangan begitu, tolong bantu jaga anak-anak. Lagi pula adik iparmu kan langsung hamil, melahirkan dan mengurus anak setelah menikah, betapa beratnya hidup dia. Ini pertama kalinya dia mau liburan sama teman-temannya. Bukankah bagus kalau kamu mau membantu? Meskipun saya sudah mengatakan bahwa saya meras kesulitan, ibu mertua malah kesal dan menganggap saya hanya berpura-pura sakit. Bahkan adik ipar ikut-ikutan menimpali di sampingnya. Mbak, saya juga belum pernah jalan-jalan lagi sejak menikah. Ini benar-benar pertama kalinya, jadi saya sangat ingin pergi. Maaf ya, tapi sepertinya hari ini benar-benar tidak bisa. Ah, Mbak, ini bagaimana sih? Ini cuma 3 hari 2 malam, masa bantu begitu saja tidak bisa? Tidak bisa. Biasanya aku selalu membantu dan maju paling depan dalam segala hal. Kalau aku sampai menolak seperti ini, tidak bisakah kamu berpikir bahwa pasti ada alasan kuat di baliknya? Saya sekali lagi menyatakan penolakan saya dengan tegas bahwa saya benar-benar tidak bisa. Meski demikian, mereka berdua tidak menyerah dan terus meminta serta memerintah saya hingga akhir. Merasa tidak sanggup lagi menahannya, saya menatap ke arah suami. Sebab suami sangat mengetahui keadaan saya. Namun, suami saya justru menghindari tatapan mata saya secara halus dan melontarkan kata-kata seperti ini. Sayang, bantu saja kenapa sih? Aku sudah cari tahu kalau garis 2 sesamar itu kemungkinan besar 20% bukan hamil. Ah, masa cuman gara-gara kehamilan yang belum pasti, ini kamu merusak liburan pertama adik? Saya dibuat tercengang luar biasa. Saya telah berpesan mewanti-wanti agar jangan pernah memberitahu siapapun. Karena kehamilan ini belum pasti. Terutama agar merahasiakannya dari keluarga. Sebab jika terlanjur diberitahukan dan ternyata tidak hamil, hanya saya sendiri yang akan menanggung malu. Namun, melontarkan hal itu tanpa beban di hadapan ibu mertua dan adik ipar saja sudah keterlaluan. Ditambah lagi ia malah menyudutkan kekhawatiran saya sebagai tindakan yang berlebihan hanya karena belum pasti, lalu mendorong saya untuk membantu adik ipar. Apakah itu pantas diucapkan oleh seorang suami? Bahkan seandainya itu benar-benar bukan kehamilan. Mengurus anak kecil bukanlah hal yang mudah. Bukankah seharusnya seorang suami melindungiku? Wajah saya memerah padam hingga saya tidak sanggup memberikan jawaban apapun. Dan begitu kata-kata suami selesai diucapkan, ibu mertua dan adik ipar secara bersamaan membelalakan mata menatap saya. Lalu mulai mencecar dan mengejek saya. Apa? Kamu hamil? Bukan. Maksudnya belum pasti. Hanya saja muncul 2 garis samar di tespek. Halah, apa hebatnya itu? Kalau warnanya tidak tebal itu 100% bukan hamil. Bener banget Mbak. Dulu waktu anak pertama aku juga pernah begitu. Tapi ternyata bukan. Mbak tidak perlu terlalu sensitif begitu. Ketiga orang itu saling bertukar pandang lalu mulai terkikik secara terang-terangan. Mendengar suara tawa itu, saya merasakan wajah saya semakin memanas dan telinga saya memerah. Sedemikian berhasratnya, saya menginginkan kehamilan. Sampai-sampai saya diperlakukan seperti orang yang mengalami kehamilan palsu, pseudocesis. Yang lebih konyol lagi adalah sikap suami saya. Suami saya justru ikut bergabung dalam tawa itu dan menyunggingkan senyum mengikut mereka. Sama sekali tidak terlihat bahwa ia memedulikan betapa berhati-hatinya saya. Sendirian menahan cemas saat mengonfirmasi 2 garis samar itu selama ini. Masa-masa beberapa bulan terakhir di mana saya mengecek tanggal ovulasi, berhenti minum kopi, menahan makanan pedas, dan menjaga diri dengan cermat, serasa dianggap sebagai kejadian konyol yang menggelikan dalam sekejap. Adik ipar tidak melewatkan kesempatan itu dan langsung menarik koper serta kabur keluar. Mbak, kalau begitu masalah kondisi tubuh Mbak sudah terselesaikan kan? Aku percaya pada Mbak dan akan pergi libur. Tolong bantuannya ya. Tanpa sempat saya cegah, adik ipar melenggang pergi begitu saja. Dan begitu ia pergi, ibu mertua berdiri dari tempat duduknya seolah sedang melakukan estafet. Ibu juga capek, mau masuk kamar untuk istirahat, kalau ada apa-apa panggil saja. Setelah berkata demikian, ibu mertua masuk ke kamar utama tanpa menoleh lagi. Dan yang paling spektakuler adalah suami saya. Ia menjatuhkan tubuhnya ke sofa lalu berkata seperti ini. Wah, alkohol yang kukonsumsi semalam belum hilang nih. Aku tidur sebentar ya. Semangat. Bahkan sebelum saya sempat mengucapkan sepatah kata pun, suami saya langsung memejamkan mata. Dan dalam hitungan menit sudah mulai mendengkur. Pada akhirnya, yang tersisa di ruang tamu hanyalah saya, suami yang tidur mendengkur, dan kedua keponakan saya.
Saya sempat berpikir untuk langsung pulang ke rumah. Namun saya membatin, apa salah anak-anak kecil ini? Tentu saja jika saya meninggalkan mereka, mereka akan mengurusnya sendiri. Tetapi tetap saja rasa tidak tega tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, mau tidak mau saya mulai mengasuh mereka. Untungnya anak pertama tidak takut pada orang asing, tetapi anak kedua mulai rewel dan menangis karena ibunya tidak kelihatan. Meskipun belum pasti, saya tetap berusaha untuk tidak memaksakan diri demi menjaga kehamilan ini. Namun pada akhirnya saya sendirian yang menyiapkan makan malam, memandikan dan menidurkan anak-anak itu. Karena sibuk mengurus anak-anak, tanpa terasa sewaktu sudah melewati pukul 1 malam. Setelah berhasil menidurkan mereka, saya baru saja merapikan barang-barang untuk pulang ke rumah. Namun pintu kamar utama terbuka dan ibu mertua keluar menghalangi langkah saya. "Kamu mau kemana?" "Anak-anak sudah tidur, jadi saya mau pulang ke rumah untuk istirahat. Dari tadi tubuh saya terasa sangat berat, sepertinya saya terlalu lelah." Belum sempat saya menyelesaikan kalimat saya, ibu mertua langsung menaikkan nada suaranya dengan keras. "Bicara apa kamu ini? Anak-anak masih kecil. Kalau mereka terbangun subuh-subuh ada banyak hal yang harus diurus. Kalau kamu pulang bagaimana? Tidur saja di sini sambil menjaga anak-anak." "Apa, Ibu?" Saya benar-benar merasa kondisi tubuh saya tidak baik. Saya tidak tahu sudah berapa kali saya mengulang kalimat bahwa kondisi tubuh saya tidak baik. Namun kata-kata itu sepertinya sama sekali tidak masuk ke telinga ibu mertua. "Lagi-lagi berlebihan. Kan sudah ibu bilang, kamu itu tidak hamil. Jadi jangan banyak alasan dan jaga saja anak-anak. Lagi pula ini bukan kehamilan beneran, cuma kehamilan palsu. Kenapa meributkannya seperti ini?" Setelah menyadari bahwa berulang kali mengatakan tubuh sedang tidak fit pun tidak ada gunanya. Saya berpikir bahwa semakin saya berdebat, hanya saya sendiri yang akan lelah. Saat itu ibu mertua kembali masuk ke kamar utama tanpa menoleh lagi, seolah-olah ia sudah selesai menyampaikan semua yang ingin dikatakan. Saya menatap punggungnya dengan terperangah, lalu mengemas barang-barang saya dengan niat sungguh-sungguh untuk langsung pulang ke rumah. Namun suami yang memperhatikan situasi dari samping berdiri dan memegang tangan saya dengan halus. "Sayang, bantu saja mengurus mereka malam ini saja. Nanti malam aku yang akan mengurus semuanya." "Beneran, tubuhku benar-benar lelah. Pernahkah aku menolak dengan alasan lelah sebelumnya? Aku katakan padamu, tubuhku benar-benar sedang tidak enak." "Ah, bukannya aku menganggap kamu berlebihan, aku melakukan ini demi kamu. Coba pikirkan, kalau kita pergi begitu saja, lalu terjadi sesuatu pada anak-anak, apa kamu akan tenang-tenang saja?" Mendengar ucapan itu, pikiran saya menjadi kacau. Sebab, perkataan suami tidak sepenuhnya salah. Jika saya melangkah pergi dengan tega meninggalkan keponakan yang masih kecil-kecil, dipastikan sudut hati saya akan terus mersasa berat di kemudian hari. Pada akhirnya, akibat satu kalimat itu langkah kaki saya terhenti, dan saya kembali meletakkan barang-barang saya. Suami kembali menegaskan dengan suara mantap bahwa ia yang akan bertanggung jawab penuh atas malam ini. Dan saya mempercayai ucapan itu bulat-bulat lalu mengambil tempat di sudut kamar untuk tidur lebih awal. Namun sekitar pukul 2 pagi, saya terbangun terkejut oleh suara tangisan histeris dari keponakan pertama. Saat meraba sisi samping tempat tidur, tempat suami saya terasa kosong. Karena penasaran ada apa, saya keluar ke ruang tamu dan melihat suami saya terkapar di sofa sambil mendengkur tanpa memedulikan dunia. Padahal ia sudah sesumbar akan mengurus semuanya sendiri, tetapi ia sekan sekali tidak terbangun oleh suara tangisan anak. "Sayang bangun. Anak menangis tuh. Sebentar lagi, aku benar-benar capek." "Sayang, dia menangis terus. Bangunlah." Iya, tahu." Meski digoyang-goyangkan beberapa kali untuk dibangunkan ia bahkan tidak bisa membuka matanya dengan benar, dan malah berbalik tidur kembali. Sementara itu, terpengaruh oleh suara tangisan anak pertama, anak kedua yang tidur di sampingnya, ikut terbangun dan menangis mencari ibunya. Pada akhirnya, situasi memaksa saya untuk bangun sendirian, menggendong anak pertama di satu lengan, dan anak kedua di lengan lainnya. Lalu berjalan bolak-balik di ruang tamu untuk menenangkan mereka. Menggendong dan menimang dua anak, sekaligus ternyata jauh lebih menguras tenaga dari yang dibayangkan. Kaki saya kesemutan dan pinggang saya rasanya seperti mau patah. Saat menggendong dan menenangkan anak-anak selama lebih dari 30 menit seperti itu, mendadak perut bagian bawah saya mulai terasa sakit seperti ditusuk-tusuk. Awalnya saya menahannya karena mengira itu hanya karena terlalu lelah.
Namun seiring berjalannya waktu rasa sakitnya semakin hebat hingga akhirnya saya mandi keringat dingin dan terduduk di lantai. Mendengar rintihan itu, suami yang tidur di sofa terkejut dan melompat bangun. Melihat saya yang pucat pasi dan berkeringat dingin, barulah ia menyadari keseriusan situasinya. "Sayang, kamu kenapa?" "Ada yang sakit, perutku sakit sekali." "Tunggu sebentar, ibu-ibu, cepat keluar." Suami terburu-buru berlari ke kamar utama untuk membangunkan ibu mertua. Dan setelah mencerahkan anak-anak kepada ibu mertua yang terbangun dari tidurnya, ia menuntun saya masuk ke dalam mobil. Kami pun meluncur ke unit gawat darurat dalam keadaan kacau balau. Selama pemeriksaan berlangsung, saya hanya bisa menunggu dengan hati cemas, dan tak lama kemudian dokter menyampaikan hasilnya dengan raut wajah tenang. "Anda mengalami keguguran. Kehamilan ini masih berada pada tahap sangat awal, dan kemungkinan besar dipicu oleh aktivitas fisik yang berlebihan serta kelelahan hebat." Mendengar kata-kata itu, seluruh tenaga di tubuh saya seolah menguap begitu saja. Saya terbaring di ranjang rumah sakit dalam keadaan linglung hingga tidak bisa meneteskan air mata. Ternyata benar, itu adalah kehamilan tahap awal. Kenyataan yang selama ini saya jaga dengan berhati-hati karena belum pasti, ternyata memang benar adanya. Namun sungguh kejam rasanya bahwa saat saya memastikannya justru harus melalui cara seperti ini. Di saat yang sama, saya juga membenci diri saya sendiri. Meskipun orang lain mengejek dan menggiring opini bahwa itu adalah kehamilan palsu, jika tubuh saya merasa ada yang aneh, seharusnya saya sendiri yang lebih berhati-hati. Betapa bodohnya saya. Daripada menyalahkan orang lain, saya mencoba melewati situasi itu dengan menyalahkan diri sendiri. Sebab saya berpikir, tidak ada hal yang lebih bodoh daripada menghabiskan waktu dengan menyalahkan orang lain. Namun betapa sulitnya saya menetapkan hati seperti itu. Betapa saya harus menelan air mata demi menguatkan diri, orang-orang itu justru menghancurkan ketetapan hati saya tanpa sisa. Mereka sengaja datang ke kamar rawat saya dan melontarkan omong kosong seperti ini. Aduh, lagi pula yang paling tahu kondisi tubuhkan diri sendiri, kenapa bodoh sekali malah menggendong anak-anak dan begadang semalaman. Padahal kalau dibiarkan saja juga tidak apa-apa. Begitu ibu mertua membuka suara seperti itu, adik ipar yang mengekor di belakangnya ikut menimpali. "Iya, makanya. Mbak, kalau tubuh Mbak terasa aneh, seharusnya bilang dari awal pada kami. Kenapa ditahan-tahan sampai seperti itu?" Namun yang paling membuat saya murka adalah suami saya. Pria yang beberapa jam lalu mendengkur tanpa peduli pada dunia, kini berbicara dengan santai seolah membicarakan orang lain. "Ah, makanya, sayang, kamu ini bagaimana sih? Sudah kubilang jangan memaksakan diri. Kenapa anak-anak terus dikandung?" Emosi yang selama ini saya tekan sambil menyalahkan diri sendiri, kini meledak kembali tanpa kendali akibat setiap kata yang diucapkan oleh ketiga orang tersebut. Pada akhirnya, saya membangkitkan tubuh dari ranjang rumah sakit dan berteriak sekuat tenaga hingga tenggorokan saya serak. "Bukankah kalian bertiga yang bilang kalau aku tidak hamil? Padahal aku sudah mencoba berhati-hati. Tapi bukankah kalian yang menggiringku seolah-olah aku ini orang yang mengalami kehamilan palsu? Dan kamu juga. Aku sudah bilang kalau aku lelah, aku juga sudah membangunkanmu. Tapi siapa yang mengabaikan semua itu?" Mendengar teriakan itu, kamar rawat seketika menjadi hening. Ketiganya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan hanya mengatupkan mulut mereka. Melihat pemandangan itu, emosi saya justru semakin membumbung tinggi. Melihat wajah-wajah yang tidak bisa mengucapkan sepatah kata maaf pun. Dan hanya memperhatikan situasi, emosi yang saya tahan-tahan tumpah tak terbendung. Pada akhirnya saya membentak mereka bertiga untuk segera keluar saat itu juga. Dan setelah mengusir mereka semua keluar kamar rawat, saya ditinggalkan sendirian dan menangis tersedu-sedu. Sejak insiden keguguran itu, hubungan antara saya dan keluarga mertua menjadi sangat dingin. Mungkin karena merasa bersalah yang besar, suami saya berperilaku manis untuk beberapa saat, dan melihat usahanya itu, saya pun mencoba membuka pintu hati saya kembali sedikit demi sedikit. Beberapa bulan berlalu dengan tenang tanpa ada masalah berarti. Namun menjelang musim semi di tahun ke-4 pernikahan kami, saat merapikan buku tabungan rumah tangga, saya menemukan sesuatu yang aneh. Dalam kurun waktu beberapa bulan, ada jejak penarikan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar dari perkiraan saya. Awalnya saya menyangka telah salah lihat, sehingga saya memeriksa tabungan itu berulang kali. Tetapi tidak peduli berapa kali saya mengusap mata, pengeluaran itu tetap tidak masuk akal.
Akhirnya malam itu, saya memegang suami yang baru pulang kerja dan bertanya, "Sayang, uang apa ini? Kenapa ada uang sebanyak ini keluar dari tabungan?" Itu, cuman ada keperluan mendadak saja." "Keperluan mendadak apa? Jumlah sebesar ini seharusnya kamu bicarakan dulu denganku." "Kenapa? Sebenarnya ada masalah apa? Coba bicara, jangan buat aku membayangkan hal yang aneh-aneh." Atas desakan saya, suami menundukkan kepalanya dalam-dalam. Lalu ia mulai membeberkan kenyataan yang selama ini disembunyikannya. "Maaf, seharusnya aku bilang dari awal. Sebenarnya aku ikut teman main kripto." Mendengar kata-kata itu, hati saya rasanya terhenyak jatuh. Rupanya sejak beberapa bulan lalu, dengan niat ingin menutup kerugian sedikit demi sedikit, ia terus melakukan investasi tambahan. Pada akhirnya sebagian besar dana tabungan pernikahan kami habis menguap begitu saja. Yang membuat saya lebih marah adalah kenyataan bahwa ia menyembunyikan hal itu dari saya selama berbulan-bulan. "Berbulan-bulan? Kamu melakukan hal ini diam-diam di belakangku selama berbulan-bulan?" Awalnya aku cuma mau coba sebentar. Tapi, karena sayang uangnya rugi, aku coba tutup kerugiannya terus. Sampai akhirnya ludes semua. "Maafkan aku, sungguh. Aku kira bakal balik modal sebentar lagi." Ucapan "kira bakal balik modal sebentar lagi" itu terdengar sangat hampa. Meski dicecar berulang kali, suami hanya mengulang kata-kata itu seperti burung beo tanpa mampu menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Malam itu saya tidak bisa tidur, dan terus menatap langit-langit. Mempertimbangkan secara serius apa pernikahan ini masih layak dipertahankan. Masalah kerja keras yang berulang setiap hari raya, sikap tak bertanggung jawab suami yang terungkap dari insiden keguguran. Ditambah lagi masalah keuangan sekarang. Hati saya benar-benar telah lelah sepenuhnya. Namun dengan niat untuk percaya sekali lagi untuk yang terakhir kalinya, saya menegaskan kepada suami bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Ini benar-benar yang terakhir. Kalau hal seperti ini terjadi lagi, saat itu aku benar-benar tidak akan tinggal diam. Aku mengerti, aku benar-benar berjanji, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Saya ingin mempercayai kata-kata itu, namun di salah satu sudut hati saya, firasat bahwa saya harus bersiap menghadapi akhir dari pernikahan ini justru semakin menebal. Namun anehnya, sejak saat itu suami benar-benar mulai berubah. Ia menghapus sendiri aplikasi keuangan di ponselnya, menyerahkan seluruh pengelolaan gaji dan tabungan kepada saya, serta mengaku tidak akan menyentuhnya lagi. Sepulang kerja, ia akan lebih dulu berinisiatif mencuci piring. Dan di akhir pekan ia mengurus pekerjaan rumah yang menumpuk tanpa diminta. Melihat hal itu, hati saya pun mulai luluh sedikit demi sedikit, hingga pada suatu hari, ibu mertua kembali menelepon saya dan mencoba mencari-cari kesalahan atas hal sepele. Namun saat itu, suami yang mendengar situasi, dari samping langsung mengambil ponsel dari tangan saya dan melontarkan kata-kata seperti ini untuk pertama kalinya. "Ibu, kali ini ibu benar-benar keterlaluan. Berhentilah membuat istriku susah. Karena ibu terus seperti ini, istriku jadi tidak suka datang ke rumah ibu. Tolong lebih berhati-hati, kalau tidak, aku tidak akan membawa istriku ke rumah ibu lagi." Betapa kuatnya rasa aman yang diberikan oleh satu kalimat itu. Sebab itu, adalah momen pertama sejak kami menikah di mana suami berdiri membela saya di hadapan ibu mertua. Melihat pemandangan itu, saya berpikir bahwa pria ini sepertinya benar-benar ingin berubah. Dan kata perceraian yang tersimpan jauh di dalam hati, saya pun mulai terhapus perlahan. Namun terkadang, perasaan saya tetap naik turun dan suasana hati saya berubah-ubah. Setiap kali hal itu terjadi, saya berusaha keras untuk menata kembali hati saya. Meskipun saya berpikir hal itu tidak akan terjadi lagi melihat suami yang sudah berubah, terkadang luka keguguran, dan rasa kecewa pada suami kembali terbayang, membuat sudut hati saya menjadi gelap kembali. Di saat-saat seperti itu, saya tidak bisa merasakan nikmatnya makanan dan tidak pernah merasa segar saat bangun tidur. Hari-hari di mana saya kesulitan berkonsentrasi hingga hampir melewati batas waktu tenggat pekerjaan pun semakin bertambah. Setiap kali melihat cermin, saya sendiri bisa merasakan betapa kusamnya rona wajah saya. Suami berusaha semakin keras, setiap kali melihat kondisi saya yang seperti itu. Saya pun mencoba memantapkan hati melihat usahanya. Dan ada satu orang lagi yang paling mengkhawatirkan keadaan saya. Tidak lain dan tidak bukan adalah ibu kandung saya sendiri. Setiap kali bertemu, ibu selalu memerhatikan raut wajah saya terlebih dahulu. Hingga pada suatu hari di tengah-tengah makan, ibu berbicara dengan hati-hati. "Neng, kenapa akhir-akhir ini wajahmu kelihatan buruk sekali? Ada masalah?" "Tidak kok, Bu.
Cuma ada sedikit masalah yang melelahkan saja. Bohong. Akhir-akhir ini kamu tidak pernah tersenyum sama sekali. Ibu kan ibumu, sekali lihat wajahmu saja ibu sudah tahu. Hanya saja ada banyak hal yang bertumpuk. Nanti juga akan membaik kok. Ibu menatap saya cukup lama. Lalu dengan raut wajah seolah telah membuat keputusan, ia memberikan usul seperti ini. Bagaimana kalau kesempatan kali ini kalian pindah rumah saja? Katanya kalau tempat tinggal dan lingkungan berubah, itu sangat membantu untuk menyegarkan pikiran. Pindah rumah? Tiba-tiba, ibu kan punya 1 unit apartemen di kawasan Serpong. Penyewanya baru saja keluar dan belum lama ini sudah ibu renovasi total. Kamu masuk dan tinggallah di sana. Mulailah dengan lembaran baru di rumah yang baru. Mendengar kata-kata itu, air mata saya langsung menggenang. Saya merasa sangat berterima kasih, karena ibu telah menyiapkan hal sejauh itu demi saya. Dan di sisi lain hati saya terasa sakit memikirkan betapa menyedihkannya saya di mata ibu hingga ia harus berbuat seperti itu. Sebab saat itu, saya berada dalam kondisi ingin berpegangan pada apa saja untuk memulai semuanya dari awal. Malam itu setelah pulang ke rumah, saya duduk bersama suami dan berbicara dengan serius. Ibu sudah menyiapkan rumah seperti ini untuk kita. Mari kita melupakan semuanya dan benar-benar memulai hidup baru di sana. Anggap saja ini kesempatan yang paling terakhir. Benarkah? Ibu mertua sampai perhatian sejauh itu? Iya, aku rasa kalau tinggal di rumah itu, aku bisa hidup sambil tersenyum kembali. Baguslah kalau begitu. Aku juga ingin seperti itu. Mari kita benar-benar mulai dari awal di sana. Suami pun menyetujuinya, dan mendengar jawaban itu, saya merasa lega seolah-olah baru saja mendapatkan ruang untuk bernapas. Rasanya sudah lama sekali saya tidak tidur dengan tenang seperti malam itu. Namun beberapa hari kemudian, telepon dari ibu mertua masuk. Sejak melihat nama yang tertera di layar, entah mengapa firasat buruk langsung melingkup saya. Begitu saya mengangkatnya, aura tidak sedap sudah terasa dari nada suaranya. Neng, katanya ibumu menyiapkan 1 unit apartemen untukmu? Iya, ibu. Ada apa ya? Aduh, kalau ada barang seperti itu seharusnya kamu bilang dari awal. Begini, bisakah rumah itu dipinjamkan saja kepada si bungsuku? Seketika saya meragukan pendengaran saya sendiri. Sebab rumah itu adalah ruang untuk awal yang baru yang disiapkan oleh ibu kandung saya dengan sangat sulit khusus demi saya. Namun tanpa mengetahui alasan mendalam tersebut, ibu mertua tanpa tawar-menawar langsung menyuruh saya menyerahkan rumah itu kepada adik ipar perempuan saya. Tentu saja saya langsung menolaknya saat itu juga. Ibu, kalau rumah itu sepertinya tidak bisa. Kami berencana masuk dan tinggal di sana untuk memulai hidup baru. Rumah itu juga disiapkan oleh ibu saya dengan sangat perhatian. Ah, mau mulai baru atau tidak, apa hubungannya dengan rumah? Anggap saja rumah yang kalian tinggali sekarang ini sebagai rumah baru, dan mulailah dari awal di sini. Apa? Adikmu mau menikah tapi rumah nikahnya belum jelas. Jadi tolonglah bantu dia. Tetapi kalau itu sepertinya tetap tidak bisa. Mohon maaf. Sebagai menantu pertama sudah tidak bisa memberikan cucu. Masa hal sejauh itu saja tidak bisa dilakukan? Mendengar kata, tidak bisa memberikan cucu. Luka keguguran saya rasanya seperti dikorek kembali. Betapa sulitnya saya meredam dan menyembuhkan luka itu. Namun ibu mertua dengan santainya mengeluarkannya sebagai senjata. Saya sungguh membencinya. Meski demikian, saya berusaha sebisa mungkin untuk tenang dan menarik batas kembali. Ibu, sepertinya pembicaraan itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Rumah itu adalah aset milik saya yang disiapkan oleh ibu saya, dan merupakan ruang berharga bagi kami berdua untuk memulai kembali. Jadi untuk rumah adik ipar, biarlah dia mengurusnya sendiri. Kamu ini pelit sekali soal rumah. Cuma minta tolong sedikit saja tidak mau. Ini bukan soal pelit. Tapi kondisi saya memang membutuhkan rumah itu. Suaranya semakin membesar dan ibu mertua mulai menggunakan nada mengancam. Kalau kamu terus-terusan bersikap seperti ini, kamu pikir kamu bisa tetap tinggal di keluarga ini. Kalau tidak mau diceraikan, cepat bawakan kunci rumahnya. Mendengar kata-kata itu, seluruh rasa sakit hati dan kemarahan yang terkumpul selama ini meledak sekaligus. Pekerjaan rumah tangga yang ditimpakan kepada saya setiap hari raya, insiden keguguran, karena liburan adik ipar, kerugian kripto suami, semua momen itu melintas di dalam kepala saya. Dan di setiap momen itu teringat kembali kenyataan bahwa saya telah bersusah payah menahan, meredam, dan mencoba memahaminya. Saya tidak ingin hidup seperti itu lagi. Dengan suara yang bahkan tidak gemetar, saya menjawab dengan jelas. Saya pilih diceraikan saja ibu. Hening seketika di seberang telepon.
Ibu mertua pun sepertinya tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu hingga kehilangan kata-kata sejenak. Apa? Apa kamu serius? Iya, saya sangat serius. Saya lebih baik diceraikan saja. Tidak, mari kita lihat siapa yang sebenarnya diceraikan. Saya yang akan mengajukan gugatan cerai. Jadi mari kita lihat siapa yang ditendang keluar. Setelah mengucapkan hal itu, saya langsung mematikan telepon begitu saja. Tangan saya gemetar hebat, namun anehnya dada saya terasa sangat lega. Justru saya berpikir, sudah berapa lama saya tidak berbicara selega ini. Malam itu, suami pulang ke rumah setelah selesai bekerja. Saya baru saja hendak menceritakan kejadian siang tadi, namun suami lebih dulu melontarkan kata-kata seperti ini. Sayang, aku sudah dengar dari ibu. Jadi kamu juga mau memarahiku? Bukan begitu? Tapi bagaimana kalau kita mulai hidup baru di sini saja? Lalu rumah itu kita berikan pada adik? Seketika saya berpikir, apakah pria ini masih memiliki kesadaran yang sehat? Padahal saya sudah bilang bahwa ini adalah kesempatan terakhir, dan kami akan pindah dengan perasaan memulai hidup baru. Tetapi saya jadi penasaran kemana ia menyimpang ucapan saya. Dengan menyisakan harapan terakhir, saya bertanya kembali kepada suami. Betapa saya berharap ia akan berkata bahwa pemikirannya dangkal, meminta maaf atas apa yang terjadi, dan mengutuk tindakan ibunya. Apa kamu bilang? 3 kata yang syarat akan keputusasaan keluar dari mulut saya. Namun suami justru menghancurkan harapan itu menjadi kepingan-kepingan halus. Aku tidak tega melihat adikku tinggal di rumah kontrakan tanpa rumah yang layak. Kita kan dapat rumah sebagus itu secara gratis. Apa salahnya membantu adikku dengan rumah itu? Mendengar kata-kata itu, seluruh tenaga di tubuh saya serasa menguap. Pria ini sama sekali tidak pernah memahami perasaan seperti apa yang saya miliki. Saat menerima rumah tersebut dari ibu saya, rasa sakit akibat keguguran, uang yang melayang akibat kripto, semua itu ingin saya lupakan. Dan memulai dari awal melalui harapan terakhir ini, namun ia dengan santainya ingin menyerahkan harapan itu kepada orang lain. Kamu ini sadar tidak sih? Kamu tahu tidak rumah itu bermakna apa buat aku? Aduh, sayang, ini kan cuma dipakai kos besar sebagai rumah nikah adikku. Kenapa kamu marah sampai sejauh ini? Mana ada istilah sebentar? Sekali disberikan, mana mungkin cuma sebentar? Melihat ibu semarah itu sepertinya beliau sangat mendesak, coba kita mengerti sedikitlah. Pada momen itu tangan saya yang menahan emosi bergerak lebih dulu. Saya melayangkan tamparan keras tepat di pipi suami. Kamu tahu tidak dengan perasaan apa aku menerima rumah itu? Aku ingin melupakan keguguranku, uang yang kamu hilangkan, dan hidup baik-baik di sana. Itu adalah harapan terakhirku. Tapi kamu malah mau memanfaatkannya dengan cara seperti ini? Bahkan setelah ditampar, suami masih belum bisa memahami situasi dan tetap berusaha membujuk saya. Bukan? Masa cuma gara-gara tidak mau memberikan rumah pada adik ipar sampai mau cerai? Di dunia ini mana ada wanita yang sampai cerai cuma gara-gara hal seperti itu? Ini bukan cuma soal rumah, ini harapan terakhirku. Perkataanmu sekarang pasti bukan dari dalam hati kan? Kamu cuma mengancam karena tidak mau menyerahkan rumahnya, kan? Ini bukan ancaman, ini dari dalam hatiku. Aku benar-benar tidak bisa hidup bersamamu lagi. Bukan begitu, berikan saja rumahnya. Pakai beberapa tahun saja lalu minta balik, kan bisa. Mendengar ocehan santai suami yang terus berlanjut, saya akhirnya berteriak histeris. Kamu masih tidak tahu seberapa serius situasi ini? Sekali karena keguguran anak, 2 kali karena kamu menghilangkan uang kripto. Dan sekarang kamu sendiri yang menghancurkan kesempatan terakhir ini. Aku sudah cukup sabar dan cukup berpikir, kita cerai. Ini bukan sekadar gertakan, ini serius, jadi jangan buat aku mengulanginya. Dan siapkan perceraian kita. Barulah saat itu suami menyadari keseriusan situasinya, dan wajahnya berubah pucat pasi. Sayang, kamu serius? Tidak. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Adikku mau menikah dengan keluarga terpandang, tapi aku tidak bisa memberikan apa-apa. Makanya aku terburu-buru. Kamu tidak perlu memberikan rumah itu. Tidak usah, aku batalkan semuanya. Tolong, jangan ceraikan aku ya. Suami terlambat memegang dan memohon pada saya dengan wajah yang hampir menangis. Namun semuanya sudah terlambat. Saya berjalan ke meja rias di kamar utama dan mengambil kantong obat yang tersimpan di dalam laci. Lalu saya melemparkan kantong obat itu tepat ke wajah suami. Ini obat depresi? Kamu tidak tahu kan kalau keadaanku sudah seburuk ini? Tentu saja tidak tahu, karena kamu selalu sibuk memikirkan keluargamu sendiri. Aku sudah muak padamu.
kita wajib cerai. Setelah mengucapkan kata-kata itu, saya mengemas barang-barang saya dan keluar dari rumah itu. Di belakang, terdengar suara suami berteriak memanggil saya. Namun saya terus berjalan ke depan melarikan diri dari neraka itu. Malam ketika saya keluar dari rumah itu, saya langsung menuju ke rumah orang tua saya. Begitu saya membuka pintu dan masuk, ibu saya langsung menyadari ada hal besar yang terjadi hanya dengan melihat raut wajah saya. "Neng, ada apa? Kenapa wajahmu seperti ini?" "Bu, aku mau cerai." Mendengar ucapan itu, ibu tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, ia dengan tenang menggenggam tangan saya dan berkata seperti ini. "Bagus, kamu sudah berpikir dengan baik. Ibu tahu seberapa besar kamu sudah menahannya selama ini. Sekarang biarkan ibu yang membantumu." Sebenarnya sejak awal, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ibu telah menyelesaikan dokumen hibah dan prosedur balik nama apartemen itu secara sempurna. Ia telah menyiapkannya dengan teliti sejak awal, karena khawatir akan timbul masalah di kemudian hari. Mendengar hal itu, hati saya menjadi sedikit lebih tenang. Setidaknya ada kepastian bahwa rumah itu secara utuh adalah milik saya dalam situasi apapun. Keesokan harinya, saya langsung mendatangi pengacara spesialis perceraian. Saya merapikan semua kejadian satu persatu dan berkonsultasi dengannya. Pemaksaan kerja rumah tangga yang tidak adil setiap hari raya. Insiden keguguran akibat liburan adik ipar, penyembunyian kerugian kripto oleh suami, dan terakhir ancaman serta upaya perampasan aset oleh ibu mertua. Pengacara memberitahu saya bahwa dengan bukti-bukti ini, posisi saya sangat menguntungkan tidak hanya dalam pembagian harta, tetapi juga dalam tuntutan ganti rugi, uang kompensasi. Proses hukum pun dimulai. Awalnya suami mencoba menghubungi saya beberapa kali untuk mempertahankan pernikahan. Namun saya tidak goyah sedikit pun, karena hati saya sudah sepenuhnya mantap. Seiring berjalannya persidangan, sikap ibu mertua pun berubah secara drastis. Awalnya ia mencoba membujuk saya dengan alasan sesama keluarga. Namun ketika gugatan semakin serius, dan menyadari hal itu tidak mempan, ia mengubah sikapnya secara total. "Neng, apa kesalahan kami sampai kamu bertindak sejauh ini? Ibu cuma panik karena adikmu mau menikah." Sebagai mertua yang sudah tua, pikiran ibu agak pendek. "Tidak bisakah kamu memahaminya? Tolong maafkan sekali ini saja demi kebersamaan kita selama ini. Ibu, saya bertindak seperti ini, bukan cuma karena masalah satu itu saja. Dan apakah ibu pikir masih ada rasa kebersamaan di antara kita? Sudah tidak ada rasa seperti itu lagi di antara kita. Baiklah, anggap saja rasa itu sudah hilang. Tapi tetap saja, kita ini keluarga. Apakah pantas sampai membawa masalah ini ke pengadilan? Bisakah kita menyelesaikannya secara baik-baik?" Ibu mertua berpura-pura sedih dan memohon, namun hingga akhir ia tidak pernah mengakui kesalahannya sendiri. Saya merasa tidak ada gunanya lagi melayani pembicaraan itu, sehingga saya menarik batas dengan singkat. Ibu saya sudah menyerahkan semuanya kepada pengacara, dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan bicara dengan pengacara saya. Seketika itu juga, sikap ibu mertua berubah 180 derajat. "Kapan ibu pernah berbuat salah padamu? Cuma minta tolong sedikit pada menantu. Masa dipojokkan sampai seperti ini? Bukankah ini terlalu keterlaluan? Itu bukan permintaan tolong, tapi ancaman. Ibu bilang kalau saya tidak mau diceraikan, saya harus membawa kunci rumahnya. Itu kan cuma diucapkan saat emosi. Mana mungkin itu serius? Kamu ini benar-benar berlebihan. Makanya orang-orang bilang, kamu ini menantu yang salah masuk ke keluarga kami." Melihatnya marah-marah dan menyudutkan saya sebagai menantu yang berlebihan. Setelah pura-pura sedihnya gagal, saya justru merasa hati saya semakin tenang. Sejak awal saya tidak pernah mengharapkan permintaan maaf yang tulus. Namun melihat wajah aslinya terkuak seperti ini, membuat saya berpikir mengapa selama ini saya harus menahan diri dan hidup seperti itu. Saya yakin bahwa hubungan saya dengan orang-orang ini memang harus berakhir sampai di sini. Setelah itu, persidangan terus berlanjut, dan hasil putusan mengonfirmasi secara jelas bahwa apartemen tersebut adalah aset pribadi milik saya yang dihibahkan secara sah atas nama ibu kandung saya. Selain itu, pembiaran berulang oleh suami, masalah keuangan, serta tuntutan aset yang tidak sah dari keluarga mertua semuanya dimasukkan ke dalam pertimbangan penyebab perceraian dan kalkulasi uang kompensasi. Hasilnya, perceraian dikabulkan dan pihak suami diputuskan untuk membayar uang kompensasi dalam jumlah yang lumayan besar kepada saya. Dan di saat yang sama, satu kabar tak terduga kembali terdengar. Rencana pernikahan adik ipar perempuan tiba-tiba batal di tengah jalan.
Usut punya usut. Ternyata pernikahan itu sejak awal berada dalam posisi di mana pihak adik ipar sangat kekurangan dari segi syarat kriteria. Keluarga pria awalnya menentang keras. Namun pihak adik ipar berhasil mendapatkan persetujuan nikah. Dengan janji akan menyediakan 1 unit rumah yang layak. Dan rumah yang dimaksud tidak lain adalah apartemen milik saya. Ketika situasi berubah di mana mereka tidak bisa mendapatkan rumah tersebut, keluarga pria tanpa ragu-ragu langsung membatalkan pernikahan itu. Mendengar kabar itu, dalam hati saya membatin. Pada akhirnya, baik anak laki-laki maupun anak perempuannya, sama-sama ingin berkumpul dengan keluarga yang materialistis. Adik ipar dan ibu mertua yang menilai orang lain hanya berdasarkan syarat kriteria. Mencoba mencari pasangan yang selevel dengan mereka, dan inilah hasilnya. Sementara itu, perceraian saya telah diresmikan. Dan saya melangkah keluar dari pengadilan dengan langkah kaki yang sangat ringan. Namun saat itu, mantan suami yang dipenuhi rasa penyesalan mencegat saya. Sayang, tidak, sekarang tidak boleh panggil begitu ya. Aku benar-benar ada hal yang ingin disampaikan. Bisakah beri aku waktu sebentar saja? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kita sudah jadi orang asing, buat apa memberikan waktu? Soal rumah itu dan soal kripto itu semua karena aku belum sadar. Kalau saja aku bisa kembali ke masa lalu, aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Karena tidak bisa kembalilah kita berdiri di sini sekarang. Soal uang kompensasi, aku akan menanggung semuanya. Jadi tolong pikirkan sekali lagi. Cuma sekali ini saja, bisakah kamu mempertimbangkannya kembali? Kamu pikir melontarkan soal uang kompensasi sekarang akan mengubah sesuatu bagiku? Kalau masalah ini bisa diselesaikan dengan uang, sejak awal tidak akan sampai sejauh ini. Dan uang itu adalah kewajiban yang memang harus kamu bayar. Kenapa kamu malah memamerkannya seolah memberi kebaikan? Tutup mulutmu dan mari kita hidup sebagai orang asing mulai sekarang. Jangan pernah hubungi aku lagi. Mantan suami tidak bisa membalas patah kata pun dan mematung di tempat. Saya merasa tidak ada lagi yang perlu dilihat. Sehingga saya melangkah pergi dari pengadilan tanpa menoleh ke belakang. Momen itu terasa seperti meluruhkan seluruh rasa sakit. Hati yang menumpuk selama tahun terakhir dalam sekejap. Kabar yang terdengar setelahnya sungguh tontonan yang luar biasa. Mantan suami dikatakan tidak memiliki tempat tinggal yang layak setelah perceraian. Karena pembagian harta, uang kompensasi yang harus dibayarkan kepada saya. Ditambah kerugian kripto, aset atas namanya sendiri hampir tidak ada yang tersisa. Karena tidak mampu hidup mandiri akhirnya ia menumpang hidup kembali di rumah orang tuanya. Masalahnya tidak berhenti di situ. Mantan ibu mertua dan mantan adik ipar yang keuangannya juga makin menipis, kini hidup menempel pada gaji mantan suami saya. Di tengah situasi yang mencekik untuk membayar utang, ia masih harus memberi makan 2 mulut tambahan. Tidak perlu dilihat pun sudah jelas betapa sesaknya hati mantan suami saya. Pada akhirnya, ketiga orang itu tinggal dalam satu rumah sambil saling menyalahkan dan adu mulut setiap hari. Katanya, setiap kali minum alkohol mantan suami selalu meracaukan keluhan seperti ini. Kalau bukan karena kalian berdua, saat itu aku pasti sedang hidup nyaman di rumah bagus itu. Kenapa kalian berdua membuat keributan menyuruhku mengambil rumah itu sampai aku jadi seperti ini? Di kantor pun orang-orang menunjuk-nunjukku. Mereka bilang aku ini orang bodoh yang diceraikan, karena menuntut terlalu banyak pada istri yang baik. Aku bahkan malas pergi bekerja. Tapi aku tetap bekerja cuma buat memberi makan kalian berdua, tahu tidak? Anak ini malah menyalahkan orang lain. Kalau waktu itu kamu bicara dengan benar pada istrimu, mana mungkin hal seperti ini terjadi? Ini semua karena kamu tidak becus sampai kehilangan semuanya. Kenapa malah menyalahkan kami? Bener tuh Mas. Kalau Mas bertindak benar saat itu, aku pasti sudah menikah dan hidup bahagia sekarang. Gara-gara Mas, hidupku ikut hancur seperti ini. Begitulah ketiganya hidup tanpa rasa penyesalan atau rasa bersalah sedikit pun, melimpahkan kesalahan kepada satu sama lain. Dan bertengkar hampir setiap hari. Mendengar kabar tersebut, daripada merasa marah, saya justru merasa miris, sebab ketiganya sama sekali tidak mau melihat kesalahan diri sendiri hingga akhir. Dan hanya menghabiskan hari demi hari dengan menyalahkan orang lain. Meskipun ini adalah pembalasan atas perlakuan semena-mena mereka terhadap saya. Sungguh menyedihkan melihat mereka menghabiskan waktu hanya untuk saling membenci. Namun ada hal yang lebih menyedihkan lagi. Karena tinggal berdesakan di satu rumah dan stres mencapai puncaknya, mantan ibu mertua.
Dan mantan adik ipar mulai memanggil mantan adik ipar perempuan, mantan istri, dari adik suami, ke rumah mertua tanpa mengenal waktu untuk menyuruhnya bekerja. Sama seperti yang mereka lakukan pada saya dulu. Kini panah itu berbalik sepenuhnya kepada mantan adik ipar tersebut. Mantan ibu mertua akan memanggilnya setiap beberapa hari sekali dan menumpahkan segala pekerjaan rumah tangga kepadanya. Pernah suatu kali saat musim membuat kimchi asinan. Ia dipanggil sejak subuh untuk menggarami ratusan bahan sendirian. Di kali lain, meski tidak sedang pindah rumah, tiba-tiba mantan ibu mertua ingin merapikan lemari pakaian dan mengeluarkan semua selimut serta baju tebal agar dirapikan oleh mantan adik ipar sendirian. "Neng, hari ini kita mau buat asinan, jadi tinggalkan anak-anak dan cepat datang ke sini. Bahan-bahannya harus digarami semua, jadi harus cepat. Ibu, hari ini anak kedua saya ada jadwal imunisasi." "Ah, imunisasi kan bisa minggu depan, memangnya membuat asinan bisa ditunda? Cepat datang." Mantan adik ipar perempuan yang merasa dirinya adalah ipar pun, dengan santainya menimpalkan berbagai pekerjaan kecil kepada mantan adik ipar. Suatu kali ia menyuruh mencuci dan menyetrika seluruh tirai kamarnya, di kali lain ia bahkan menyuruh membawa anjing peliharaannya ke salon hewan. "Mbak, tolong cuci dan setrikakan semua tirai ini hari ini ya, soalnya nanti malam harus sudah dipasang. Dik, Mbak juga harus menjaga anak-anak sekarang, jadi waktunya." "Lalu memangnya apa yang Mbak bantu di rumah ini? Lagi pula ini sudah jam reservasi salon anjing saya, tolong diantarkan sekalian ya." Meskipun mantan adik ipar tidak bisa dikatakan tidak bersalah, rasa frustrasinya mencapai puncak, karena harus menerima semua pembalasan yang dulu pernah ditimpakan kepada saya. Hingga pada suatu hari, panggilan telepon darinya masuk ke ponsel saya. "Mbak, saya benar-benar minta maaf. Saat itu saya terlalu tidak dewasa. Baru sekarang saya tahu betapa menderitanya Mbak dulu. Saya sangat menderita di sini sekarang. Bisakah Mbak membantu saya sedikit saja?" Ini adalah telepon pertama yang masuk setelah perceraian, dan begitu saya mengangkatnya, suara tangisan langsung terdengar. Mendengar kata-kata itu, jika ini adalah saya yang dulu, mungkin hati saya akan goyah, tetapi sekarang sama sekali tidak. Justru rasa tidak tahu malu itu membuat saya ingin tertawa konyol. "Apakah kamu merasa punya hak untuk berbicara seperti itu padaku sekarang? Apa? Ingat, tidak apa yang kamu katakan. Saat aku berulang kali bilang bahwa aku lelah dulu, menurutmu masuk akal kalau sekarang kamu minta bantuan padaku? Mbak, tapi kan dulu hubungan kita sempat baik. Kita tidak pernah punya hubungan baik. Aku cuma menahannya sendirian. Jangan pernah hubungi aku lagi." Saya mematikan telepon dengan tegas. Namun tak lama setelah itu, terdengar kabar bahwa mantan adik ipar itu pun akhirnya bercerai, akibat harus melayani mertua dan suami, serta stres yang bertubi-tubi. Hubungannya dengan adik mantan suami saya pun akhirnya runtuh sepenuhnya. Begitulah, ketiga anak dalam keluarga itu, 2 putra dan 1 putri, semuanya mengakhiri hubungan dengan perceraian dan pembatalan nikah, menjadi bahan tertawaan warga di lingkungan tempat tinggal mereka. Dulu mereka adalah orang-orang yang begitu gampang mengusik kehidupan orang lain. Namun sungguh ironis melihat kehidupan mereka sendiri hancur berantakan seperti ini. Sebaliknya, saya menjalani kehidupan yang sangat berbeda sejak hari itu. Akhir-akhir ini pekerjaan saya berjalan jauh lebih lancar dari sebelumnya. Bahkan, baru-baru ini saya dipercaya memegang proyek pembaruan merek, branding, berskala lumayan besar secara independen. Meskipun harus begadang mengerjakan proyek, pikiran saya tidak lagi terasa berat seperti dulu, melainkan dipenuhi oleh rasa bangga. Saya jadi lebih sering bertemu dan makan bersama ibu saya. Dan belum lama ini kami berdua pergi berlibur singkat. Duduk berdampingan dengan ibu di tempat wisata sambil menatap laut. Tiba-tiba terlintas sebuah pemikiran di kepala saya, bahwa meskipun ada banyak hal yang hilang dari hidup saya selama ini, sebagai gantinya ada begitu banyak hal yang berhasil saya dapatkan kembali. Dan belakangan ini, saya tidak lagi mengonsumsi obat. Obat yang dulu saya lemparkan ke wajah mantan suami adalah satu-satunya pegangan yang membuat saya bertahan setiap hari. Namun kini tanpa obat itu pun hari-hari saya berlalu dengan sangat baik. Hati saya yang perlahan-lahan kembali ke tempatnya semula adalah perubahan terbesar yang saya rasakan akhir-akhir ini. Di akhir pekan mengundang teman-teman ke rumah dan menghabiskan waktu bersama adalah kebahagiaan terbesar saya. Belum lama ini seorang teman datang berkunjung dan berkata seperti ini. "Wah, rumah ini benar-benar cocok sekali buat kamu. Suasananya pas, dan wajahmu juga kelihatan segar banget.
Makanya, aku juga merasa sangat nyaman setiap hari. Dulu aku bahkan tidak tahu kalau hal seperti ini adalah sebuah kebahagiaan. Terkadang kalau mengingat masa-masa itu, saya sendiri merasa heran. Saya yang dulu sampai melayangkan tamparan demi mempertahankan rumah ini, kini bisa tidur dengan nyenyak dan rileks di rumah yang sama. Sebaliknya, orang-orang yang dulu sesumbar dengan suara keras kini bahkan tidak bisa mendekati rumah ini dan hidup saling cakar satu sama lain. Karena kebebasan dan waktu ini didapatkan melalui proses yang rumit dan berat, saya berencana untuk menggunakan waktu ini dengan lebih bermakna. Demi kesehatan, saya mulai berolahraga. Dan buku-buku yang dulu saya sukai kini lebih sering berada di genggaman tangan saya. Dan akhir-akhir ini saya juga aktif melakukan kegiatan sukarela. Saya memberikan berbagai bentuk bantuan di sebuah pusat pendampingan ibu tunggal, single mother. Awalnya saya memulai kegiatan ini hanya karena ingin menggunakan waktu saya dengan lebih bermanfaat. Namun setelah memulainya, ada banyak hal yang bisa saya pelajari. Melihat bagaimana para ibu di sana berjuang keras demi melindungi anak-anak mereka sebagai seseorang yang pernah mengalami sakitnya keguguran, saya merasa kisah mereka bukanlah kisah orang lain. Saya merasa ingin memberikan kekuatan sebisa saya, sehingga belakangan ini, saya rutin datang ke sana setiap ada waktu luang. Ketika awal bercerai dulu, saya tidak pernah membayangkan akan bisa menjalani hidup hingga melakukan kegiatan sosial seperti ini. Namun ternyata benar kata orang, waktu adalah obat terbaik. Tentu saja di sepanjang waktu itu, saya juga telah berusaha dengan sangat keras. Bagaimanapun demi mempertahankan kebahagiaan saat ini, saya berencana untuk terus berusaha seperti sekarang ini. Kalian semua akan terus mendukung saya, kan? Kalau begitu, saya pamit dulu sampai di sini. Terima kasih telah mendengarkan kisah saya.